Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revani Febrian dengan NIM 2216221. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah keterampilan berbicara, yaitu materinya keterampilan berbicara berbentuk diskusi. Dengan pembahasan yang pertama, pengertian diskusi, yang kedua, langkah-langkah berdiskusi, yang ketiga, hambatan berdiskusi, yang keempat, tentang tempat duduk berdiskusi, yang kelima, manfaat berdiskusi, yang keenam, unsur-unsur berdiskusi, yang ketujuh, jenis diskusi, yang kedelapan, praktik diskusi. Pengertian diskusi. Diskusi adalah serangkaian bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan manusia dalam lingkungan sosialnya sebagai upaya untuk bertukar pikiran, mendapatkan solusi atas permasalahan yang dialami, membahas berbagai problem dalam masalah sehingga nantinya dianggap sebagai solusi. Langkah-langkah berdiskusi. Yang pertama, tahap sebelum pertemuan. Kegiatan yang harus dilakukan pada tahap ini adalah A. Memilih topik diskusi, yaitu suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk menentukan topik diskusi. B. Membuat rancangan garis besar diskusi yang akan dilaksanakan. C. Menentukan jenis diskusi yang akan dilaksanakan. Yang kedua, tahap selama pertemuan. Selama pertemuan diskusi dilaksanakan, yang harus dilakukan oleh guru dan siswa adalah A. Guru memberikan penjelasan tentang tujuan diskusi, topik diskusi, dan kegiatan diskusi yang akan dilakukan. B. Para siswa dan guru melaksanakan kegiatan diskusi. C. Pelaporan kesimpulan hasil diskusi dari guru kepada siswa. D. Pencatatan hasil diskusi oleh siswa. Yang ketiga, tahap setelah pertemuan. Membuat catatan tentang gagasan-gagasan yang belum ditanggapi dan kesulitan yang timbul selama diskusi. Yang B. Mengevaluasi diskusi dari berbagai dimensi dan mengumpulkan evaluasi dari para siswa serta lembar komentar. Hambatan berdiskusi. Faktor-faktor penghambat dari pihak siswa sudah jelas persoalannya. Mereka memang sedang belajar dan latar belakang mereka jelas berbeda-beda. Tugas guru untuk mengimbangi mereka melalui berbagai macam peranan. Hambatan lain dalam diskusi biasanya ialah setiap orang menginginkan segera dicapainya persetujuan atau kesimpulan. Sikap seperti ini menghalangi jalannya menuju terjadinya perubahan sikap para siswa oleh mereka sendiri. Tempat duduk berdiskusi. Tempat atau posisi duduk yang cocok untuk berdiskusi adalah pola tempat duduk siswa berbentuk persegi. Pola tempat duduk berbentuk segi 4 sangat cocok untuk tipe pembelajaran diskusi kelompok atau kerja kelompok. Kerja kelompok dengan metode tempat duduk segi 4 dapat memudahkan siswa untuk berkomunikasi sehingga bisa memunculkan kemampuan berdiskusi siswa. Dapat memudahkan siswa untuk bekerja sama sehingga dapat memunculkan kemampuan kolaborasi siswa. Manfaat berdiskusi. Adapun manfaat yang dapat dirasakan dari diskusi dan kerjasama sebagai berikut. Yang pertama, diskusi lebih banyak melatih siswa berpikir secara logis. Yang kedua, argumentasi yang dikemukakan mendapatkan penilaian dari anggota yang lain, sehingga hal ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir dan memecahkan suatu masalah. Yang ketiga, umpan balik dapat diterima secara langsung, sehingga hal ini dapat memperbaiki cara berbicara. Yang keempat, peserta yang pasif dapat dirangsang secara aktif berbicara oleh moderator atau peserta lainnya. Dan yang kelima, peserta diskusi turut memberikan saham, turut mempertimbangkan gagasan yang berbeda-beda, dan turut merumuskan persetujuan bersama tanpa nafsu untuk memenang sendiri. Unsur-unsur berdiskusi. Beberapa unsur dalam diskusi adalah yang pertama, moderator. Moderator adalah seorang yang bertugas untuk mengatur, memandu, dan mengawasi jalannya diskusi yang menjadi tanggung jawab. Yang kedua, panelis dan narasumber. Panelis atau narasumber adalah seorang yang akan memberikan materi selama diskusi. Tugas seorang panelis adalah untuk menyampaikan masalah dan juga beberapa solusi alternatif. Narasumber juga harus siap memberikan jawaban atas pertanyaan dari peserta diskusi. Yang ketiga, notulis.
Notulis adalah seorang yang bertugas menulis dan mencatat rapat. Notulis harus memiliki kemampuan untuk menyimak dan menulis dengan sama baiknya agar tidak ada hal-hal penting dalam rapat yang terlewatkan. Yang keempat, peserta diskusi. Peserta bertugas mengikuti kegiatan diskusi secara aktif, bukan sebatas mendengarkan, melainkan bisa juga memberikan tanggapan atas pernyataan dan lain-lain. Yang kelima, materi diskusi. Selain orang-orang yang terlibat dan memiliki tanggung jawab masing-masing dalam diskusi, unsur paling penting yang harus ada dalam diskusi adalah materi atau topik yang akan dibahas. Materi diskusi harus terlebih dahulu dipersiapkan sebelum berlangsungnya diskusi. Dan yang terakhir, fasilitas. Fasilitas adalah faktor pendukung berlangsungnya suatu diskusi. Jika diskusi berlangsung secara offline, maka fasilitas yang diperlukan seperti ruangan, meja, kursi, pulpen, kertas, dan lain-lain. Sedangkan jika berlangsung secara online, maka fasilitas yang dibutuhkan adalah aplikasi pendukung untuk diskusi online, seperti Zoom dan Google Meet, serta koneksi internet yang stabil. Jenis diskusi. Ada beberapa jenis diskusi antara lain. Yang pertama, wall group. Wall group adalah bentuk diskusi kelas di mana para pesertanya duduk setengah lingkaran. Dalam diskusi ini, guru bertindak sebagai pemimpin dan topiknya akan dibahas setelah direncanakan sebelumnya. Yang kedua, diskusi kelompok. Dalam diskusi kelompok biasanya dapat berupa diskusi kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 peserta dan juga diskusi kelompok besar yang terdiri dari 7-15 orang anggota. Dalam diskusi ini dipimpin oleh seorang ketua dan seorang sekretaris. Yang ketiga, bus group. Bentuk diskusi ini terdiri dari kelas yang dibagi-bagi menjadi kelompok-kelompok kecil yang terdiri 3-4 orang peserta. Diskusi ini biasanya dilakukan di tengah-tengah pelajaran atau di akhir pelajaran dengan maksud untuk memperjelas atau mempertajam kerangka bahan pelajaran atau sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Yang keempat, panel. Yang dimaksud panel adalah diskusi yang diikuti oleh banyak murid sebagai peserta, yang dibagi kepada aktif dan peserta tidak aktif. Peserta aktif langsung mengadakan diskusi, sedangkan peserta tidak aktif sebagai pendengar. Yang kelima, diskusi simposium. Diskusi ini permasalahannya diantarakan seorang atau lebih pembicara atau pemasaran. Pemasaran boleh berpendapat berbeda-beda terhadap suatu masalah, sedangkan peserta menanggapi apa yang telah dikemukakan pemasaran. Yang keenam, seminar. Seminar merupakan bentuk pertemuan yang dihadiri oleh sejumlah orang untuk melakukan kajian dan pembahasan suatu masalah melalui gagasan pikiran dan tukar pendapat yang dipadu oleh seorang ahli. Yang ketujuh, lokakarya. Kegiatan lokakarya adalah bentuk pertemuan yang membahas masalah praktis, teknis, operasional yang biasanya merupakan tindakan lanjut dari hasil seminar, sehingga hasil-hasil hal-hal yang bersifat konseptual dapat diturunkan ke dalam suatu produk yang siap untuk dikembangkan atau dilaksanakan. Praktik diskusi. Yang pertama, perkenalan dan ucapan selamat datang. Yang kedua, pengantaran isi dalam diskusi. Yang ketiga, menciptakan situasi saling percaya. Yang keempat, penjelasan tentang jalannya diskusi. Yang kelima, diskusi. Yang keenam, sesi tanya jawab. Yang ketujuh, kesimpulan tentang diskusi. Dan yang terakhir, penutup. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.